Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5, pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam SKI, yaitu tentang membina masyarakat Madinah. Semoga teman-teman tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi ini, ya, jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, dalam membina masyarakat ini tidak mudah, di mana beliau Rasulullah SAW membina masyarakat dengan akhlakul karimah. Teman-teman, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul utusan Allah SWT yang ditugaskan membimbing manusia untuk memeluk agama Allah SWT, yaitu agama Islam, agar hidupnya selamat baik dunia maupun akhirat. Beliau Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan tugas berdakwah selama kurang lebih dari 13 tahun. Coba bayangkan, 13 tahun di kota Mekah. Namun hasilnya belum banyak penduduk, ya, yang memeluk Islam, dan ini butuh perjuangan yang luar biasa. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin diperintahkan hijrah, pindah dari kota Mekah ke kota Yasrib atau kota Madinah. Setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin Mekah melakukan perjalanan hijrah ke Yasrib. Sesampainya di Madinah, beliau Rasulullah SAW dan kaum muslimin diterima dengan sangat baik oleh penduduk Madinah. Dalam waktu singkat, telah banyak penduduk Madinah yang telah memeluk agama Islam. Setelah tiba di Madinah, beliau Nabi Muhammad SAW melakukan tiga hal yang sangat penting dalam membina masyarakat Madinah. Tiga hal tersebut yaitu mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, dan mengadakan perjanjian damai dengan kaum non-muslim di Madinah. Keadaan beliau Nabi Muhammad SAW di Madinah sangat berbeda dengan ketika beliau di Mekah. Masyarakat Madinah sangat mudah menerima ajaran agama Islam. Pemeluk agama Islam semakin hari semakin banyak, sehingga terwujud masyarakat Islam seperti yang diharapkan oleh beliau Rasulullah SAW. Karena masyarakat Islam di Madinah telah terwujud, maka sudah tiba saatnya bagi Nabi Muhammad SAW untuk membina kaum muslimin dengan dasar-dasar kemasyarakatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sejalan dengan telah terwujudnya masyarakat Islam tersebut, Allah SWT menurunkan wahyu yang mengandung perintah berzakat, berpuasa, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atau larangan, jinayat, pidana, dan lain-lain. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam periode Madinah ini sebagian besar bersangkutan dengan pembinaan hukum Islam. Berdasarkan wahyu tersebut, maka Nabi Muhammad SAW menentukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat Islam yang baru saja terwujud tersebut, baik dalam masalah ekonomi, sosial, politik, maupun yang lain-lain. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan saat itu ada di antaranya yang memerlukan penjelasan dan belum ada keterangannya secara rinci, maka dijelaskan oleh beliau Nabi Muhammad SAW dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, dan perilaku beliau Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dari perkataan, perbuatan, dan tingkah laku beliau Nabi tersebut dicatat dan dibukukan yang kemudian disebut hadis. Hadis merupakan sumber hukum agama Islam kedua setelah kitab suci Al-Quran. Dengan demikian terdapat
ada dua sumber yang menjadi pokok hukum Islam, yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau hadis. Dengan ditetapkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, dan hukum-hukum Islam lainnya, maka Islam semakin teguh dan sempurna dalam membina masyarakat, sehingga dari hari ke hari pengaruh agama Islam di kota Madinah semakin bertambah besar. Akhirnya agama Islam menyebar ke seluruh pelosok Jazirah Arab dan wilayah-wilayah lainnya di dunia, termasuk negara kita, negara Indonesia. Dan beliau Nabi Muhammad SAW berhasil membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Beliau telah berhasil membina masyarakat Madinah yang aman dan damai dengan menjalankan syariat agama Islam. Demikian teman-teman, Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Pertemuan berikutnya tentang membangun Masjid Nabawi dan mempersatukan kaum Ansor dengan Muhajirin. Terus semangat belajar dan jaga kesehatan. Alaikum minkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam.